udah kangen banget nih sama adik-adik sekolah Minggu Ebenezer. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Adik-adik semoga semua yang di rumah tetap sehat selalu ya. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita semua diberikan kesehatan. Terus virusnya cepat hilang dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, Kak Julia pengen ngomong kalau adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, lalu makan makanan yang bergizi, dan jangan keluar rumah dulu ya adik-adik ya sampai virusnya mulai mereda baru kita boleh keluar rumah lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu ketulusan kami. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan yang sertai kami semua, Tuhan yang memberkati kami semua, supaya apa yang kami dapat pada pagi hari ini bisa berguna untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, karena kita lagi di rumah masing-masing, kita gak boleh sedih ya adik-adik ya, tapi harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita mau pujikan terima kasih Yesusku. Setiamu yang ku
adik-adik semua sudah mengucap syukur pada Tuhan hari ini. Bangun tidur, bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, supaya lebih sehat lagi, gimana kalau kita olahraga sedikit aja ya adik-adik ya. Ayo semua bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Mungkin kalau nontonnya sama papa mama, boleh papa mamanya diajak berdiri juga. Kita mau olahraga sedikit nih. Kita pujikan di kepak-kepakan. Ayo berdiri semua ya. Gimana? Sudah mulai berkeringat? Sudah olahraga sedikit? Karena kalau hari Minggu pagi itu paling enak olahraga, betul kan adik-adik? Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke lagu berikutnya, pakai gerakan juga ya, jadi tetap bangkit berdiri. Kita pujikan Yesus Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran.
olahraganya ya adik-adik ya. Gimana? Udah capek? Apa ada yang nontonnya sambil tiduran ya? Enggak kan ya? Semua pasti semangat ya adik-adik ya. Sebentar, ngos-ngosan. Oke. Kayaknya masih kurang sih. Jadi kayaknya satu lagu lagi ya. Olahraga lagi. Terakhir, kita pujikan More, More, More. Biasa, bener-bener olahraga. Jadi supaya ada adik lebih bugar lagi ya badannya ya. Kalau minggu itu paling enak olahraga emang. Sekarang kita siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita pujikan, Dia mengerti. Kita merasa tak
seperti ini, selain kita menjaga diri kita sendiri, tapi kita juga harus minta pertolongan dari Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, negeri kita. Kalau tanpa bantuan Tuhan pun kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, adik-adik. Kak Julia pengen adik-adik selalu berserah kepada Tuhan, seperti yang ada di lagu ini. Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami, kesusahan yang kita alami, apapun itu. Kita percaya kalau semua atas izin Tuhan. Kita cuma perlu berdoa, berserah, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan ini semua, adik-adik. Kita pujikan dari awal lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dengan sangat bersukacita Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi sukacita yang daripada-Mu tak pernah hilang Tuhan. Kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang menjamah kami semua Tuhan, Tuhan yang sehatkan kami semua Tuhan. Sebentar kami mau menyiapkan hati kita, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menerima apa yang akan disampaikan nanti Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kita, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah bersukacita, memuji, bersorak-sorai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa untuk persembahan kita. Ya, mari lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang tenang. Kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan
untuk kami beribadah, memuji Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu, berikan hati yang sungguh-sungguh, urapan Roh Kudus, sehingga kami bisa mendengar dengan baik Tuhan. Tolong kami Tuhan, jauhkan dari main-main, asik sendiri, biar kami sungguh-sungguh duduk tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami tolak dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Sem kasih kesempatan untuk memasukkan persembahannya ke kantong yang sudah disediakan di rumah masing-masing oleh orang tuanya. Oke? Masukkan dulu. Kalau sudah masukkan dulu, sekarang kita lanjutkan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Sekarang kita dengar firman Tuhan. Yang cerita siapa? Masih kenal siapa? Ini yang diri di sini? Iya. Ini Kak Sem ya. Papanya teman-temannya. Ya, papanya Kianu dan Vano ya kan? Nah, puji Tuhan. Kak Sem mau tanya dulu. Di Indonesia siapa yang hafal nama presiden kita? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan Christine. Siapa lagi ya? Angkat tangan Billy. Beatrice angkat tangan. Siapa nama presiden kita? Yang keras. Iya betul. Nama presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Ya, semua pasti tahu ya. Pasti kenal, sering muncul di TV ya. Nah, Kak Sem sekarang lagi cerita, dulu bangsa Israel juga punya pemimpin seperti presiden kita, namanya Raja Saul. Hanya saja Raja Saul ini ceritanya melanggar perintah Tuhan. Nah, ini adik-adik. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang judulnya pelanggaran Saul. Nah, Kak Sem cerita dulu, kok bisa ya? Dari mana ceritanya kok bisa Saul itu melanggar firman Tuhan? Dimulai saat Saul dipilih menjadi raja atas Israel. Wah, adik-adik, Saul itu orangnya lebih tinggi dari sebangsanya. Dia elok, dia ganteng, ya. Dia pokoknya cocok banget saat itu jadi raja. Ya, dia diurapi jadi raja. Lalu setelah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, Nabi Samuel pesan, nanti 7 hari kemudian kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi. Nanti di sana kita ketemu, nanti aku ngomong apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu nanti pas ketemu itu. Jadi setelah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, Saul disuruh Nabi Samuel untuk menunggu 7 hari. Ya, 7 hari. Kita baca ayatnya ya, supaya adik-adik juga lebih suka baca firman Tuhannya ya. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 saja ya. Ayo buka Alkitabnya. Yang sudah bisa baca harus baca dong ya. Bagus untuk adik-adik. Yang sudah bisa nulis firman Tuhannya. Ya bagus untuk adik-adik. Yang belum bisa baca nulis, yuk saat ini ya dilihat HP-nya, dilihat TV-nya, didengerin bagus-bagus supaya ngerti ya. Oke adik-adik ya. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 8. Begini firman Tuhan. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu
apa yang harus kau lakukan. Nah ini adik-adik. Nah saat Raja Saul menunggu 7 hari, pada hari yang ke-7 terjadi pertempuran yang hebat antara Israel lawan Filistin adik-adik. Wah hebat banget. Ya, saking hebatnya bangsa Israel terpukul kalah. Ya, prajurit-prajuritnya ketakutan. Ya, terpukul kalah. Ini Kak Sem kasih contoh gambarnya. Ya, ini tadi gambar saat Raja Saul diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel ngomong nih, nanti 7 hari lagi kita ketemu ya. Nah ini mereka ngobrol itu. 7 hari lagi nanti aku datang lagi. Setelah Raja Saul diurapi jadi raja. Terus, nah ini situasi saat terjadi pertempuran di hari yang ke-7. Ya di hari yang harusnya Raja Saul lagi nunggu Samuel untuk tahu apa ya yang harus diberitakan Tuhan lewat Nabi Samuel kepada Saul. Terjadi pertempuran nih. Raja Saul sampai apa nih? Bisa lihat gak ini? Keringat dingin. Gitu adik. Itu tanda apa kalau keringat dingin gini? Ya tanda ketakutan. Gelisah adik-adik. Lihat. Sampai gini. Dia takut adik-adik. Karena pertempurannya hebat. Dan Israel terpukul kalah. Ya. Ini. Ya. Sampai dikatakan. Prajurit-prajurit Israel. Ya. Prajurit Israel melarikan diri. Iya, melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing. Ya, ada yang bersembunyi di gua-gua, ada yang bersembunyi di lereng gunung, di tempat-tempat yang mereka pikir tidak bisa ditemukan oleh bangsa Filistin. Wah, mereka lari. Wah, takut gitu ya. Aduh, takut. Ya. Takut keringat dingin. Ya, saking takutnya kepada bangsa Filistin, adik-adik. Nah, saat-saat seperti itu, Saul berpikir nih, wah ini Samuel lama ini datang. Ini udah hari ke-7, kok Nabi Samuel belum datang-datang adik-adik. Situasi sudah gawat darurat. Israel sudah terpukul kalah. Ya, prajurit-prajurit sudah melarikan diri. Saulnya, aduh aku harus gimana ya? Aku masih harus nunggu Samuel enggak ini? Gimana ya? Dia gelisah bingung adik-adik. Ya, dia bingung antara masih tetap nunggu Samuel atau harus berbuat apa, begitu. Ya, tahu kan adik-adik Saul berbuat apa-apa? Nah ini pelanggaran Saul. Nah, akhirnya dia berbuat nekat adik-adik. Aku nggak sabar nunggu Nabi Samuel. Ini gimana udah gawat begini ya, gak sabar aku. Akhirnya dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Padahal gak boleh adik-adik. Ini tugasnya adalah imam-imam, nabi Tuhan. Hanya Nabi Samuel yang bisa melakukan ini. Di sini pelanggaran Saul. Ya, mempersembahkan korban bakaran keselamatan itu bagus. Tapi Saul bukan tugasnya, ini pelanggaran Saul. Saking dia sudah terjepit, gelisah, bingung, ya akhirnya dia nekat adik-adik. Ya, nekat berbuat seperti ini. Ya, nekat berbuat seperti ini. Nah, jam yang ditunggu-tunggu, detik yang ditunggu-tunggu, tiba juga. Samuel ternyata datang adik-adik. Samuel gak lupa. Samuel gak telat karena ya dibilang adalah hari ke-7. Hari ke-7 belum habis. Cuma Saul gak sabaran adik-adik. Ketemu akhirnya sama Nabi Samuel. Tahu diapain Saulnya? Dimarahin adik-adik. Diperingatkan adik-adik. Ya, coba kita baca ya. Baca 1 Samuel 13. Yuk, 1 Samuel 13. Iya, yang baca Alkitab yuk. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 6 dan 8 ya.
diloncat-loncat aja ya, jangan semua dibaca ya, supaya waktunya efektif ya. 1 Samuel 13 ayat 6 dan 8 ya, Kak Sem baca ya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang yang berani menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Dibilang, takut, ketakutan. Ya. Lalu ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan di sana, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, datang juga kan? Ya, tapi Saul dimarahi oleh Nabi Samuel. Dimarahinya apa dibilangnya? Ayat 13 adik-adik perhatikan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, dibilang. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Itu katanya, dan seterusnya nanti adik-adik baca. Ya, dimarahin adik-adik. Ya, dimarahin oleh Nabi Samuel, ini dia. Wah. Nah, apa pelajarannya yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari pelajaran ketidaktaatan, pelanggaran dari Saul ini, adik-adik? Nah, ini dia. Adik-adik, siapa yang pernah sedih? Ayo. Siapa yang pernah sedih? Ya, sedih karena apa ya Kak Sem ya? Sedih karena mungkin diejek sama teman, ya. Sedih mungkin karena ya diejek sama kakak, sama masnya, sama mbaknya. Sedih dia. Kalau sedih adik-adik tetap harus ingat Tuhan. Enggak boleh karena sedih lalu berkata, ya aku enggak mau cinta Tuhan. Ya, karena sedih diajak orang tua, ayo sekolah minggu, aku nggak mau sekolah minggu. Nah itu nggak benar adik-adik. Ya, nggak benar adik-adik. Siapa di sini yang kurang sabar? Ya, sabar. Ya, waktu makan nasinya masih panas nih, lauknya masih panas. Papa mamanya udah pesen. Tunggu sebentar ya nak, nasinya lauknya masih panas. Tunggu sebentar, biar agak dingin, biar nanti kalau kamu makan lidahmu nggak kebakar. Nggak sabar. Ya, ini makanan kesukaanku. Nanti adekku jadi lebih banyak ngambil bagianku. Nanti masku lebih banyak ngambil bagianku. Nggak sabar dia. Dia ambil lauknya, dia ambil nasi masih panas. Lalu dia cepat-cepat makan. Nah, tahu apa yang terjadi? Iya, pasti lidahnya kebakar. Gitu. Iya kan? Kepanasan. Gitu. Nah, siapa yang pernah gitu? Ayo, ngaku ayo. Itu tandanya tidak sabar adik-adik. Nah, siapa yang minta sesuatu ke papa mamanya? Papa, mama, aku pengen buku tulis baru deh. Aku pengen tas baru deh. Aku pengen sepatu baru deh. Boleh adik-adik? Boleh. Tapi biasanya nih, papa mamanya ngomong, tunggu ya, sabar ya. Nanti tunggu ada berkat Tuhan. Mungkin bulan depan. Tunggu papa mamanya gajian dapat berkat Tuhan. Ayo, mau nunggu gak? Ayo, mau nunggu gak? Nah, harusnya mau dong. Sabar menunggu. Kalau Kak Sem dulu, waktu kecilnya kalian, diajar sama orang tua Kak Sem, kalau minta sesuatu, kerjanya harus lebih rajin, sekolahnya harus lebih rajin, sekolah minggunya harus lebih rajin. Gitu dulu, diajarin itu sama orang tua Kak Sem. Kalau minta sesuatu, harus lakukan dulu itu. Kerja di rumah bantu orang tua harus lebih rajin. Sekolah minggu di gereja harus lebih rajin. Sekolah, ya di sekolah, ya sekarang daring ya, harus lebih rajin, harus sungguh-sungguh. Nah,
biasanya pasti dibeliin sama papa mamanya Kak Sem. Gimana kalian? Wah, kalau pengen apa tinggal minta aja. Gak sabaran juga, pengen cepat-cepat. Gak boleh adik-adik. Boleh minta ke orang tua bilang apa? Sabar menunggu. Ya, sambil berdoa kepada Tuhan, berkati papa mamaku supaya ada uang untuk beli buku baruku, sepatu baruku, tas baruku, apa yang baru yang menjadi kebutuhan adik-adik. Belajar sabar ya adik-adik ya. Oke, belajar sabar. Jangan seperti Saul melanggar perintah Tuhan. Adik-adik di rumah harus belajar taat firman Tuhan apapun yang terjadi adik-adik. Ya, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, lagi di mana, lagi dengan siapa, harus taat firman Tuhan. Ya, harus taat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bisa adik-adik dapatkan dari siapa ya? Oh, dari Kak Sem. Oh benar. Dari ibadah sekolah minggu. Benar. Ya, benar sekali adik-adik. Firman Tuhan bisa kita dapatkan lewat kita seperti ini. Ya, mendengarkan firman Tuhan sekolah minggu. Makanya harus sungguh-sungguh. Kalau dengar firman Tuhan duduk yang tenang. Jangan lari muter-muter. Jangan sambil asik mainan. Jangan. Duduk yang tenang. Dengar bagus. Ya, dengar firman Tuhan. Lalu apalagi Kak Sem? Loh, bisa lewat orang tua. Bisa lewat opa oma. Dinasehati adik-adik. Ayo, rajin sekolah minggu, firman Tuhan bilang gini loh. Itu firman Tuhan adik-adik. Opa mama bilang gitu juga. Ayo. Memberikan persembahan kepada Tuhan yang benar. Itu firman Tuhan. Dilakukan. Jadi firman Tuhan bisa lewat guru sekolah minggu, papa mama, opa oma. Bisa. Dan yang utama firman Tuhan kalau yang udah bisa baca lewat Alkitab kita. Itu firman Tuhan. Ya, sangat bagus kalau adik-adik yang sudah bisa baca. Apalagi sekarang masih daring di rumah. Gunakan waktu. Baca firman Tuhan ini. Gak usah banyak-banyak, ya sebisa mungkin. Nah, itu cara-cara kita bisa tahu firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan taat akan perintah Tuhan adik-adik. Oke adik-adik? Bisa ya? Ya? Bisa ya? Iya. Jadi apapun yang terjadi, tetap taat pada perintah Tuhan. Kayak lagu ya. Ingat ya adik-adik ya lagunya apa ya? Taat, taat. Lagi? Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Wah, semua pasti tahu lagunya ya. Karena kalian semua cerdas, diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, oke adik-adik, jadi mari adik-adik yang di rumah, apapun yang terjadi taat firman Tuhan ya. Sungguh-sungguh sekolah minggu, sungguh-sungguh dengar perkataan papa mamanya, turut perkataan papa mamanya ya. Taat perkataan opa omanya di rumah kalau ada. Taat firman Tuhan lewat sekolah minggu, lewat guru sekolah minggu, lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Bisa? Bisa adik-adik? Yang mau dan suka untuk taat firman Tuhan, angkat jempolnya. Dua-dua. Wow, jempol tangan aja ya. Jangan jempol kaki ya. Jempol tangan aja. Oke. Kalian luar biasa. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik ya. Oke. Sebelum kita berdoa, Kak Sem kasih tugas nih. Ayo diingat. Ya, diingat tugasnya ya. Tugasnya untuk kelas Samuel dan Daud, bikin video nyanyi lagu TAAT, taat. Wah, kan tahu lagunya kan? Tadi Kak Sem udah contohkan kan? TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat.
Ya kan? Bisa kan? 2 kali aja. TAAT 2 kali gitu. Dibikin video sama papa mama, opa oma di rumahnya. Bisa ya? Kirim tugasnya ke guru masing-masing ya, kelas Samuel dan Daud. Jangan lupa ditunggu, oke? Nah, untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak, Kak Sem kasih tugas ayat hafalan di video. Ayat hafalannya apa? Amsal 13 ayat 13. Gampang kan? Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Apa ya isinya ya? Kak Sem bantu baca. Tapi nanti jadi ayat hafalan di video ya, dikirim ke guru masing-masing. Ini bunyinya, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, menerima upah, menerima berkat ya. Banyak. Oke ya. Kelas tadi untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak itu tugasnya. Bisa diingat? Tadi untuk Samuel Daud bikin video nyanyi lagu TAAT taat. Untuk kelas Gideon, Daniel, Yusak bikin ayat hafalan Amsal 13 ayat 13 dalam bentuk video juga. Bisa? Puji Tuhan. Oke. Sekarang tutup Alkitabnya, tutup catatannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita tutup dengan doa dan doa berkat ya adik-adik ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk ingat dan melakukannya. Kami mau taat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan yang kami dengar lewat ibadah sekolah minggu, yang kami dapat lewat membaca Alkitab, yang kami dengar dari papa, mama, opa, oma kami. Kami tidak mau seperti Saul Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin kami sedang sedih, mungkin kami sedang kecewa, apapun Tuhan, tetap kami taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, teman-teman kami semua, berikan kesehatan semua, berkati guru-guru kami semua, berikan kesehatan semua, berkati orang tua kami semua, opa mama kami, beri kesehatan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami minggu depan untuk ibadah sekolah minggu dengan rajin Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Bapa, kami terima berkat anugerah, kasih setia damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, Raja kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.